Tuhan yang Maha Kuasa. Ilmunya sudah ada di dalam diri kamu, nah kekuatannya sudah dalam ilmu, sudah kamu ucapkan. Kekuatan tadi dorong dengan rasa ke arah tujuan tadi, sampai ke tujuan, tutup, alhamdulillah. Nah yang dibayangkan itu hanya tujuan saja. Kalau ilmunya nggak bisa dibayangkan karena dia nggak ada bentuk, nggak bisa dilihat. Ya. Jadi ilmu kita ini Pak Wo, kalau kita gunakan, bayangkan tujuan keinginan kita Pak Wo ya. Jadi apa niat kita, apa keinginan kita, doa ilmu. Doa ucapkan, atau doakan. Doa ilmu. Itu doa, ucapan kan? ya. Doa ilmu kan. Jadi doa ini hanya sekedar berdoa pada Tuhan, jadi nggak boleh minta, nggak boleh nyuruh, hanya berdoa itu saja. Dan lagi kamu yang yakin pada Tuhan satu. Iya. Karena di dunia ini hanya ada satu Tuhan, satu nyawa, satu tujuan, dan tinggal di rumah satu. Atapnya langit, lantainya bumi. Jadi nggak ada orang lain, semuanya kita bersaudara. Betul. Iya, nggak ada. Cuman karena kita ini orangnya banyak, dunia ini luas, dan setiap daerah itu diberi nama, maka ada nama tadi bermacam-macam tadi. Ada orang Jawa, Sumatera, Suku ada bangsa Cina, ya. ada ini kan India dan segala macam. Beneran dia tinggal di tempat itu, yang tempat itu diberi nama itu. Tapi kita ini semuanya tetap satu Tuhan, satu nyawa, satu tujuan, dan tinggal di rumah satu. Ya. Jadi satu. Yakin pada Tuhan itu. Tuhan itu adalah gaib. Tuhan itu adalah rahasia. Nggak bakal bisa dilihat. Tapi ada. Tapi kita yakin pasti ada. Karena kita tahu di dunia ini setiap sesuatu yang ada pasti ada yang mencipta. Nah, itu saja kan. Betul. Nah, agama itu ya sebenarnya sama saja. Cuma nama Tuhannya yang berbeda-beda. Nah, kalau isi agamanya sama, buang yang salah, kerjakan yang benar. Ya. Nah, dan yakinilah bahwa Tuhan itu hanya satu. Tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu di dunia ini. Nanti kalau lebih dari setiap agama punya Tuhan masing-masing, nanti kalau anak buahnya ribut, nanti Tuhan perang juga nanti kan. Iya, masuk akal juga ya. Tuhannya juga ribut lah. Nah, maka di dunia kita ini, di Cakrawala ini hanya ada satu Tuhan. Kalau namanya silakan mau berapa banyak. Di Islam juga 100 nama Tuhan. Ya. Nah, di Hindu berapa banyak, di Kristen berapa banyak. Iya benar. Asmaul Husna ya 99. Asmaul Husna 99. Ya 100 sebenarnya. Ya 100. Nah, 99 nama Tuhan, jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau jalan, semua nama Tuhan itu jalan perbuatan yang baik supaya mendapatkan keselamatan. Nah, itulah agama itu. Tujuan agama itu untuk menyelamatkan kehidupan dan alam ini. Gitu. Dikatakan agama itu aturan, apa yang diatur, perbuatan. Ingin berdosa dan beramal, berbuat dulu. Kalau belum berbuat, jangankan beramal, berdosa juga belum bisa. Iya kan? Nah, makanya yang beragama itu perbuatannya. Jangan mulutnya saja beragama. Tapi Perbuatannya juga harus beragama. Itu dimasukkan termasuk akhlak lah. Iya. Ya, kalau satu kapal ada 2 kaptennya susah. Satu mau ke kiri, satu mau ke kanan ya. Jadi agama itu mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Quran itu satu paket agama dari Tuhan. Nggak ada yang kafir yang apa. Semuanya benar. Arti kafir itu salah. Kalau bilangkan kafir berarti Tuhan yang salah nurunkan. Nah, kecuali kalau agama-agama terdahulu seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu, kan, Shinto dan segala macam agama-agama itu tuh manusia masih mencari Tuhan. Bermacam-macam, apa gunung dianggapnya Tuhan, apa matahari, apa bulan, apa bintang, apa air dan segalanya, apa arwah-arwah dulu.
itu orang masih mencari Tuhan. Tapi kalau 4 kitab itu Tuhan sudah menunjukkan dirinya. Iya. Nggak usah dicari. Ada situ. Iya, iya. Jadi Pak Wo dulu, Pak Aliasman ya, yang pertama ilmu ini turun ketentuan, Pak Wo ini ada di situ. Kita sebagai saksinya, bukan kita yang menerima, tapi beliau itu sebagai Ya, saksi. saya pernah. Tapi nggak merasakan, cuman Bapak guru aja yang merasakan. Cuman Ya, saat itu ada Pak Wo di situ. Waktu itu saya pernah lihat itu dia mau manggil pun nggak bisa manggil. Iya. Iya. Dia lagi itu kan berbicara kan. Dan kita waktu dia menerima itu kita melihat tapi tidak melihat. Oke. Dekat tapi tidak merasa. Nah, Namanya ketentuan kan hanya satu orang. nah, setelah ini malam itu habis sholat itu tadi. Nah, karena adik Siti itu kaget kenapa Firman ini bisa ngaji maghrib kuat tadi bagus. Setelah dia laporan ke rumah, baru ingat kemungkinan kejadian tadi sore. Hah? Baru ingat. Ada keanehan tadi sore ya. Keanehan tadi sore. Baru terbayang kelihatan kejadian itu. Jadi ketika aku pelajari, walaupun para nabi, para rasul menerima ketentuan-ketentuan dari Yang Maha Kuasa, katanya dari Jibril, kita hanya perasaan. Jadi nggak ada. Nggak ada yang tahu. Atau Jibril itu datang, ya nggak bakal bisa dilihat karena Jibril itu gaib. Jadi tidak seperti manusia, tidak seperti dia hanya gaib. Sampai sekarang juga nggak bisa dilihat para malaikat. Jangankan malaikat, roh juga kamu nggak bisa lihat. Jin dalam diri itu kita semua, itu roh, jin dan malaikat itu satu paket. Satu paket. Adanya di dalam diri kamu. Datangnya barang itu masuk ke jasad kamu dari barang, nanti keluarnya juga barang. Masuknya melalui ketentuan Yang Maha Kuasa, keluarnya nanti dipimpin Israel. Jadi nggak ada jin bisa jalan-jalan di sana atau roh mau gentayangan sana, nggak ada. Kalau dia mati, ya datangnya dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia pulang dari datang dari Tuhan, ya kembali. Di mana dia kembali ke dia? Kita nggak tahu karena kita nggak tahu di mana tempat Tuhan. Nah kalau jasadnya memang berasal dari alam, air, api, angin, tanah, nah kembalinya kepada alam. Yang tanah jadi tanah lagi, air jadi air lagi, udara kembali ke udara. Ya, karena berasal dari alam kembali kepada alam. Rohnya berasal dari ketentuan Yang Maha Kuasa kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi dia nggak ada lagi hantu mau kemana-mana atau roh tadi ganggu apa-apa, dia rohnya sudah nggak ada lagi di alam kita ini, sudah lain alam, tinggal jasadnya yang ada di atas. Kembali kepada air, api, angin, tanah, jadi suatu zat kembali ada situ lah. Jadi nggak ada hantu mau gini apa-apa, itu nggak ada hantu, itu hanya ilusi. Atau genderuwo segala macam itu hanya ilusi, gitu. Nggak ada barangnya, makanya nggak bisa ditangkap genderuwo. Iya, iya. Nah kalau di Pelindung nggak usah takut, tuyul-tuyul apa itu nggak ada. Nyai Luru Kidul apa itu nggak usah takut. Kalau kita merasa ada, dia ada ya Pak? Ya yang ada Perasaan dengan itu ya? tidaknya dari rasakan sebenarnya itu nggak ada, hanya ilusi. Seperti kalau ada yang agama Kristen ya, agama Kristen itu ya sama dengan ini, nggak ada itu cuma Islam itu melengkapi seluruhnya. Maka dalam Islam tadi ada semua. Jadi Nabi Isa itu memang dia putra Allah itu benar, tapi bukan berarti anak Tuhan. Tapi putra Allah itu putra yang suci. Ya benar.
Allah itu artinya kesucian. Itu nama Tuhan, jangan Tuhan bertuhan pada Allah atau enggak. Tapi itu hanya nama Tuhan, kita nggak boleh bertuhan pada nama. Jadi kalaupun kita menyebut Allah, tetapi dalam rasa kita Tuhan itu gaib, Tuhan itu adalah rahasia. Atau kalau dalam bahasa Arab itu suatu zat wajib wujud, hakiki mutlak. Jadi suatu zat yang tidak berwujud tapi pasti ada. Dialah yang mampu. Tapi kalau nggak ada aturan, nggak ada perintah. Jadi kalau nggak ada undang-undang, nggak perlu ada pemerintah. Pemerintah dengan undang-undang beda. Tapi satu sama lain tetap saling butuh. Undang-undang nggak ada pemerintah nggak jalan. Pemerintah nggak ada undang-undang nggak bisa jalan. Tapi ilmu sama agama sejalan ya Pak Uwe ya? Dia nggak bisa terpisah. Seperti kamu kan, badan kamu itu berbeda semua. Kaki beda dengan tangan beda dengan kepala, hidung, semuanya beda. Suka sama rata, kayak bola. Nggak indah. Kan? Iya. Karena perbedaan jadilah maka banyak jadi indah. Iya. Ini tadi habis ini sempurnain pakai suara hati ini Pak Uwe. Nah, tapi kalau pakai suara hati itu adalah suatu kekuatan kata perintah yang keluar dari hati kami sendiri. Dia mempunyai kekuatan yang tak terduga. Biasanya itu dipakai lagi kepepet mendadak. Kita pakai saja ya, diucapkan langsung. Namanya Spontan. ya, ada bencana alam gitu. Mikir cepat aja gitu. Selamat gitu kan. Kaget itu ya Pak Uwe ya, kaget spontan. Atau kita tahu-tahu mau ada rasa mau kecelakaan ya maksudnya yang kuat selamat. Atau ada lagi banyak umpamanya dari ribut umpamanya nggak selesai ya makanya berhenti ya bubar atau diam gitu. Mana yang cocok ya nggak usah bismillah nggak usah alhamdulillah. Iya jadi cuma merasakan saja pakai kamu tadi ilmu Ada kekuatannya gitu. Bahasa di hati seperti ya. Spontan lah gitu. spontan, sesuatu yang spontan. Nah, di samping itu dia mengikuti semua ucapan ilmu kita ini ilmu ucapan yang disebut ucapan itu harus ada suara, ada bunyi. Walaupun hanya kamu yang mendengar. Nah, gitu. Jangan hanya dalam niat saja, kekuatannya sangat lemah kalau hanya dalam hati, tidak ada ucapan. Cuman kalau penting mendadak dalam keadaan darurat, mama aku mau mengucapkan dia, ya boleh dalam hati, tapi disalurkan melalui pandangan mata atau tiupan hidung. Jadi kita harus jalankan. Karena penghantar semua ucapan itu melalui udara. Jadi sama dengan TV. TV itu sebenarnya udara. Dari getaran udara tadi dari bumi menimbulkan getaran udara kalau TV jadi terima satelit angkatan nanti turunkan lagi nah, kalau diterangkan begitu kan mudah-mudahan masuk akal dengan Ya, iya. Jadi ucapan tuh nggak boleh mengeluh ya Pak O ya, nggak boleh mengeluh, harus yakin aja ucapan yang baik-baik karena ada pakai suara hati tadi ya Pak O. Ya kita nggak boleh itu semua ucapan tadi dengan kekuatan gede. Iya, nggak boleh mengeluh ya. Ya kita jangan kecewa karena apa? Kalau kita mengeluh itu kita merasa kecewa dengan Tuhan. Keluhan tadi mengeluh itu kan. Keluh kesah. Padahal kita kenapa tidak berhasil karena ada suatu kesalahan dari cara kamu berbuat. Nah kesalahan kamu jangan dibilangkan itu dari Tuhan. Dari diri sendiri. Dari kita juga kurang belajar, kurang Pengalaman. Nah, arti hidup itu perjuangan. Perjuangan itu nggak bisa tanpa ilmu. Kadang-kadang untuk menggunakan perjuangan tadi dengan ilmu, tenaga, kadang perlu juga biaya. Banyak kan.
Kalau nggak ada pengorbanan. nggak ada biaya, Nggak nyampe sulit sini. untuk melakukan perjuangan. Ya. Kurang-kurangnya untuk kita bisa berbuat baik tadi, benar tadi, ya makan dulu. Nah yang dimakan juga harus dicari, nggak ada datang. Jadi nggak ada tanpa pengorbanan itu. Perjuangan pengorbanan. Dia harus pakai modal dan pakai ilmu. Setiap perjuangan. Nah, arti hidup itu kan perjuangan. Jadi segala kebutuhan hidup kamu tidak ada yang datang sendiri di dunia ini, semuanya harus melalui perjuangan. Perjuangan dan doa. Alam doa itu nanti setelah yaumul kiamat. Sudah di surga apa di itu nanti nggak ada yang dagang lagi, lalu DPR nggak ada lagi. Sebenarnya itu sudah hidup dengan rasa. Jadi hanya rasa. Jadi tidak ada, kamu juga dari alam gaib. Gitu. Semuanya nggak ada bahan-bahannya. Makan juga rasa makan, minum rasa minum, rasa. Ingat aja, semuanya muncul. Ya nggak ada yang masuk cuma rasa. Maka di surga dia itu nggak ada WC kan? Karena nggak ada yang masuk, apa yang mau keluar? Nggak bisa. Tidak akan bising dari surga. Nah, supaya kita tadi dalam semuanya itu tidak syirik dan tidak musyrik. Ya. Musyrikan itu. Ya. Kita buka aib orang tapi untuk keuntungan kita sendiri itu termasuk musyrik. Acuh dengki apa segala itu diri itu termasuk syirik. Ada semua. Nah, di situ kita bahwa aku kalau bukan kamu, aku sudah mati. Untunglah kamu yang itu termasuk syirik juga. Nah, cerita banyak syirikan zaman modern. Ada kita benar. Semuanya di dunia ini sesuai dengan ketentuan yang Maha Kuasa ada. Nah, sedangkan perjuangan di alam ini memang sudah diserahkan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia itu dijadikan sebagai khalifah, pemimpin. Tuhan nggak akan ngatur dunia. Ngaturnya sudah diserahkan kepada manusia. Dan supaya manusia pintar, cerdas, mengetahui segalanya, beliau Tuhan itu sudah memberikan ketentuannya, petugas-petugas tadi kalau semuanya dari para malaikat tadi kalau di Islam yang menjalankan. Jadi itu makanya kalau di dalam agama Buddha sudah ada para dewa-dewa tadi yang melakukan itu. Asia ini, Asia Timur, Asia Tenggara itu semuanya campuran Cina. Semuanya bercampur. Bangsa Melayu campuran Cina yang paling banyak campurannya Cina. Tapi ada yang campur dari India, dari Arab, seperti orang Padang, orang ini itu Aceh, itu banyak orang Batak itu campuran dari daerah itu tadi, India, Arab, Cina juga yang kebanyakan bangsa Melayu ini yang banyak campur Cina. Kita baca sejarah-sejarah seperti Puyang kami dari itu Semendele. Nama Puyang kami itu Mande, tapi istrinya apa? Sitingsin. Jadi kalau dengar nama itu dari Cina, Sitingsin. Mungkin dari keluarga. Pokoknya orang Asia ini ya seluruh dunia ini satu turunan Adam Hawa ya. Ya kalau semuanya dari Adam Hawa tadi. Pamungkas itu.
Tapi itu kan menyebar. Kalau zaman dulu besar itu jalan sendiri mau kemana? Hah?